Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, dan seluruh warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita harus mulai qanaah. Qanaah itu menerima keadaan yang Allah sudah berikan ujiannya saat beberapa tahun yang lalu dengan datangnya COVID. Maka ketika ada upaya-upaya kewajiban seorang pemimpin melakukan penyelamatan kepada rakyatnya, jangan dipandang dengan sebelah mata. PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat yang dianggap sebagai darurat ini sebuah langkah penting karena di Indonesia jumlah penularannya semakin tinggi. Kalau hanya tertular saja nggak ada persoalan, tetapi yang meninggal sudah semakin nyata. Jadi bukan katanya lagi. Mulai dari Mbak Rahma, sahabat-sahabat saya, setiap hari meninggal. Mas Budi Jarot, kemudian Mas Arifin di Surabaya, bahkan tetangga saya ini di Sendanguo hampir setiap hari 2, 3, bahkan 12 orang. Ada yang ketahuan meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di rumahnya sendiri. Untungnya saja di Semarang ini ada seorang babin yang saya nilai hebat, namanya Asnawi. Pangkatnya kalau dulu itu pembantu Letnan 1, sekarang namanya apa saya lupa itu kalau di kepolisian. Nah dia mengangkat sendiri karena orang takut, menyucikan sendiri, membela, mensolati sendiri, bahkan ngangkat jenazah pun dia lakukan. Karena apa? Masyarakat ketakutan. Ada satu keluarga yang meninggal, keluarganya aja cuma nanguk-anguk di depan pintu, nggak berani. Jenazahnya ditaruh di depan pagar di luar. Ini real, ini nyata. Maka tidak ada seorang pemimpin kemudian merugikan rakyatnya, nggak ada. Bahwa belum berhasil, iya. Pemerintah belum berhasil menangani COVID. Bahkan sekarang penularannya semakin tinggi. Itu iya, harus diakui. Tetapi apa kita harus diam saja? Maka harus ada ikhtiar, ada upaya-upaya yang masif, terkoordinir, terorganisasi dengan rapi. Orang sudah berteriak, kekurangan gas, kekurangan oksigen, kekurangan ini. Rumah sakit sudah penuh. Maka bahwa ketika diperlakukan PPKM, ada kekurangan kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk silaturahmi, bahkan kesempatan untuk berpesta agama atau ritual agama, sholat id yang barangkali tertunda, sholat idul adha yang tertunda, meskipun itu diperintahkan oleh Al-Quran, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Tetapi dalam kondisi yang darurat, Rasulullah pernah memberlakukan ketika hujan saja, hujan besar, umatnya boleh tidak sholat di masjid. Karena sesungguhnya bait Allah itu di sini. Qalbun salim ini baitullah. Hati ini baitullah, rumah Allah yang sesungguhnya. Dan rumah Allah yang lain di hamparan seluas bumi ini adalah rumah Allah. Jadi kita bisa sholat di mana saja. Saya tidak memberikan klasifikasi bahwa ini hanya sholat sunnah muakkadah atau sunnah atau, tetapi keadaan darurat apapun boleh dilakukan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan umatnya untuk melakukan peribadatan. Jadi tolong ikuti PPKM untuk sementara dan jangan memotong korban dikumpul di masjid karena nanti akan tersentralisir kumpulan orang. Jangan hanya 1-2 kilo daging sapi, Anda tertular oleh COVID dan biayanya jauh lebih besar. Aman. Dan korban ini kan sudah berjalan tahunan.
Jadi kita tahu siapa yang berhak mendapatkan. Oke? Jadi tolong bantu pemerintah, bantu Pak Polisi, bantu teman-teman kesehatan. Jangan merasa menukarkan keimananmu dan akidahmu dengan COVID. Jangan. Karena apa? Meskipun Anda mengatakan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tetapi kalau Anda berjalan di depan rel kereta, ada kereta datang dan Anda beranggapan bahwa mati hidup saya karena Allah, kalau belum wayah mati ya mati, ditabrak kereta pasti mati. Sama dengan COVID ini. Kalau Anda sembrono, pasti akan jadi korban. Jangan sia-siakan hidup. Dan jangan ikuti ustaz-ustaz, kiai-kiai atau yang bahkan gak pernah ngaji kemudian ngomong seolah-olah lebih agamis. Mereka ini ustaz politik, ustaz yang karena syahwatnya terhadap kekuasaan saja, sehingga mengeliminir bahkan menyebarkan hoax yang membuat pemerintah ini jelek di mata rakyat. Saya yakin kok pemerintah ini baik dan semuanya berniat baik, hanya saja belum berhasil, dan ini adalah cobaan dari Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau ingin mendapatkan kemenangan, maka bersabarlah dan berjalan dengan di jalan kesabaran itu, maka Allah akan memenangkan kita, memenangkan raga kita, memenangkan roh kita, memenangkan agama kita, dan memenangkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk sementara tinggallah di rumah, jaga kesehatan, karena kalian Bapak Ibu masih dibutuhkan anak-anak, Bapak Ibu masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Selamat berjuang, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.